welcome to Restu Restu Podcast. Di episode yang terbaru ini masih bersama saya Femi dan teman saya Ayla. Ya, di episode yang sebelumnya kita sudah banyak berbincang-bincang ya tentang keuangan dan perbankan gitu ya Mbak. Nah, kali ini kita ada tema baru nih. Iya nih, kita mau ngobrolin tentang the work world atau dunia kerja. Ini cocok banget buat adik-adik ya kita sebutannya. Betul. Atau sobat podcast yang fresh graduate atau job seeker yang masih awam tentunya dengan dunia pekerjaan ya, masa peralihan sekali, dari sekolah ke dunia nyata, kerja, dunia kehidupan kerja. Nyatanya kayak gitu. Dan para job seekers ini tentunya pengen mempersiapkan versi terbaiknya gitu. Betul, ya Mbak ya, agar perusahaan itu pada melirik gitu, apalagi bahkan tertarik gitu ya untuk bekerja sama. Iya, soalnya kan kita tahu sendiri lowongan itu sedikit, peminatnya banyak sekali. Ya, jadi berbanding terbalik gitu. Pastinya kan perlu ada suatu hal yang menarik ya, yang perusahaan itu bisa milih gitu. Ya, ada tips-tips tertentu kayak gitu. Nah, bicarain tips itu kira-kira apa aja nih Mbak? Kita mau bagi beberapa tips ya, mungkin nanti bisa disimak, bisa dipraktekkan sama sobat job seeker untuk mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja. Kalau yang pertama itu tentunya harus mempersiapkan mental. Ya, siap mental. Ya. Kenapa kita harus nyiapin mental nih Mbak Ella? Karena mental dari untuk teman-teman yang pada saat kuliah atau pada saat sekolah dulunya itu jauh berbeda dengan mental saat kita bekerja Mbak Femi. Betul. Bangun sikap mental yang kuat ini penting loh Mbak. Iya kan Mbak? Betul, Kenapa betul. Mbak seperti itu Mbak? Soalnya kan di dunia kerja kita itu pasti menemui banyak hal ya, banyak masalah, banyak konflik. Ada deadline pekerjaan tentunya, kemudian itu. Ada target-target, kemudian juga kita mungkin ada konflik dengan partner, atau mungkin juga suatu saat kita ada kesalahan dimarahi sama atasannya kayak gitu ya. Kalau mentalnya nggak kuat, nanti kita bisa cepet down, nggak terus bersemangat, nggak semangat, dikit-dikit ngeluh ya, seperti betul itu. Sekali. Terus untuk yang kedua nih, sebaiknya untuk para fresh graduate atau job seeker ini mengenali potensi apa sih yang ada di diri kalian masing-masing. Ini penting banget ya Mbak Ella. Kenapa ini? Betul sekali. Karena kalau kita udah bisa mengenali potensi diri kita, kemudian kita juga tahu apa sih yang ada, bakat kita itu apa kayak gitu. Skill yang kita punya itu apa aja kayak gitu. Jadi kita bisa tahu passion kita mau kemana. Jadi kita dapat mengerjakan sesuatu itu dengan happy Mbak. Dengan senang hati kayak gitu. Pekerjaan yang sesuai passion itu kan impian semua orang ya. Betul sekali. Kalau sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan passionnya, tentu melakukan pekerjaan itu tidak dengan berat hati, dengan senang hati, dengan apalagi kalau sesuai dengan hobinya itu enak itu tinggal jalan. Hasilnya pun juga bisa optimal gitu. Mantap. Ya Mbak. Betul. Terus untuk selanjutnya apa nih Mbak Ella tipsnya? Setelah dua itu kita juga harus memiliki skill tertentu nih Mbak. Skill itu kira-kira apa aja sih Mbak skillnya? Atau kita harus fokus pada satu skill, atau kita harus punya sesuatu yang dapat kita kembangin di satu bidang, atau seperti apa kayak gitu? Nah, kalau menurut saya sih sebaiknya punya minimal satu skill yang didalami apa. Misal mendalami bidang teknologi, apalagi kalau sekarang ini saat kan ini sedang marak-maraknya teknologi itu laris banget ya, di dunia kerja. Sekali. Nah ini tuh kalau kamu punya skill yang orang lain itu nggak punya, atau mungkin baru sedikit orang yang punya, nah itu bisa jadi poin plus buat perusahaan melirik kamu. Betul sekali, nilai plus saat memasuki dunia kerja gitu ya. Benar sekali sih Mbak, saya setuju sama skill yang digital ya, karena saat ini itu teknologi udah mulai istilahnya menggantikan peran manusia kayak gitu ya. Betul. Dikit-dikit kita membutuhkan teknologi kayak gitu. Nah, terus kita udah bahas 3 tips tadi. Terus ini yang keempat, kita harus mulai belajar disiplin. Itu disiplin penting, karena ini ya, kalau kita masih malas-malasan, kebanyakan orang fresh graduate gitu ya, masih kebawa sama
Masa-masa kebiasaan pas saat di sekolah ini, gitu ya. sering malas-malasan, terus biasa ngerjain tugas deadline. Betul. Apalagi kalau masih kuliah nih, kita masih nitip pekerjaan ke teman. Nah, kalau kayak Aduh. gitu kita di dunia kerja kayak gimana ya Mbak kalau udah kayak Masa gitu? mau nitip kerjaan? Nah, nggak mungkin kan? Pasti kan di dunia kerja yang pertama harus disiplin waktu. Ya, betul. Ada jam kerjanya kan, kemudian ada deadline pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, itu pasti nggak mungkin kita molor-molorin deadline kan, karena kan pekerjaan itu beda dengan tugas kuliah, tugas sekolah. Nah, yang mungkin kita nggak ngumpulin juga nggak apa-apa, tapi kalau pekerjaan nggak bisa. Nggak bisa kalau kayak gitu, kita nggak target, ya kita tidak memenuhi kayak gitu. Bisa dievaluasi nanti ya. Ya betul. Jadi kita harus belajar mulai dari sekarang ya, harus memperbaiki sifat-sifat yang buruk-buruk yang udah pernah kita lakuin kayak gitu. Betul. Kemudian selain itu ada lagi nih penampilan profesional nih Mbak Femi. Kalau kita udah kerja, penampilan kita juga harus di-upgrade ya jadi profesional, karena semakin dewasa kita juga harus semakin profesional kayak gitu. Belajar berpenampilan rapi, sopan, menarik kayak gitu ya. Apalagi sikap profesional nih penting banget ya Mbak. Betul. Nggak harus pakai barang-barang bermerek ya, bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana cara kita menata diri agar orang lihat itu enak gitu loh, penampilannya rapi, menarik, kemudian tutur katanya sopan gitu kan, orang lihat enak gitu. Kayak gitu juga memberikan kesan ya Mbak, kalau kita emang serius buat bekerja kayak gitu ya, kesan profesional gitu. Ya betul sekali. Terus kemudian tips selanjutnya, sebisa mungkin membangun network atau jaringan yang luas. Saat sekolah kan kita pasti ikut organisasi gitu kan. Betul. Itu bisa jadi fondasi atau jembatan juga ya Mbak untuk bisa mengenal banyak orang kayak gitu. Jadi jaringan kita keluar itu juga banyak. Semakin mudah kita mendapatkan pekerjaan juga ya. Betul. Gitu. Alumni kan juga pasti bekerja di banyak perusahaan, kita bisa punya koneksi di situ kan. Menambah wawasan baru kayak gitu. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan sosial media ya Mbak. Kayak gitu. Join komunitas-komunitas juga bisa. Ya, membangun jaringan itu. Nah, gimana Mbak Ila? Soal sosial media nih Mbak, kita harus pandai-pandai juga nggak sih Mbak untuk jaga jari terutama kalau saat ini ya? Oh tentu. Soalnya kan sekarang pencari bagian perusahaan itu nggak cuma lihat CV aja. Nah, iya betul sekali. Nggak cuma saat interview aja, tapi juga lihat sosial medianya kayak apa yang ditulis, apa yang pernah diposting, itu kan kelihatan semua di sosial media ya. Baik buruknya ada di situ. Jadinya perusahaan tuh juga bisa lihat orang ini karakternya ternyata kayak gini. Seperti ini ya di sosmed ya, mungkin suka berkata-kata yang tidak baik atau mungkin itu juga merupakan reputasi kita ya Mbak untuk bisa diterima kerja atau enggaknya kayak betul. gitu. Itu kan juga perusahaan pasti mikir kan. Betul. Ini orangnya kayaknya enggak deh. Kalau dulu mungkin mulutmu harimaumu ya Mbak, kalau sekarang mungkin jarimu. Karena kebanyakan teman-teman semua nih Sobat Restu nih pada main sosmed, ngetik-ngetik nggak taunya waduh ini bikin masalah besar kayak atau apa kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman kayak gitu. Harus bijaksana dalam menggunakan sosial media. Nah ini Mbak Ila, ngomong-ngomong tentang dunia kerja nih, di BPR Restu Klaten Makmur kan sekarang juga lagi buka lowongan nih. Iya betul sekali. Lowongannya BPR Restu apa Klaten aja? Makmur ini kita baru mau nambah rekrutmen karyawan nih. Baru, ada posisi account officer, collection remedial juga nih Mbak. Account officer itu apa sih Mbak? Account officer itu kalau bisa dijelaskan ya, marketing gitu marketingnya kayak gitu. Kita ke nasabah kayak gitu, selling, nariknya kayak gitu. Bagi teman-teman semua yang hobi negosiasi atau mungkin komunikasi, ngobrol-ngobrol, suka bicara, nah ini cocok banget nih. Bisa langsung just daftar account officer di BPR Restu Klaten Makmur. Juga ada collection ya tadi ya? Collection remedial. Nah kita di sosial media kita di Instagram @restuklaten BPR juga ada infonya, silakan bisa dibuka. Bisa juga tanya-tanya DM atau WA, nanti akan dijawab oleh para mimin. Iya betul sekali. Nanti tanya apa aja, tanya lowongan apa aja akan dijawab. Oke. Iya betul.
Ya gitu Mbak Ella. Sepertinya podcast kali ini cukup sampai situ dulu ya Mbak ya. Banyak tipsnya, semoga nanti teman-teman juga bisa mempraktekkan ya. Ya. Nah, bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum memasuki dunia kerja. Semoga tips kali ini yang kami sampaikan berdua bermanfaat dan berguna untuk kedepannya untuk para teman-teman Sobat Restu yang menonton ini kayak gitu. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng. Tonton terus Restu Podcast di YouTube BPR Restu Klaten Makmur, solusi keuangan Anda. Solusi keuangan Anda.